Baik, kali ini kelompok akan berdiskusi tentang penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Nah, teori behavioristik merupakan teori pembelajaran yang tidak terlepas dari stimulus yang dibuat oleh guru agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku yang diharapkan. Nah, setelah siswa mampu memberikan tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh guru, siswa dapat diberikan reinforcement. Jadi reinforcement itu berupa pujian atau berupa hadiah. Nah, berupa pujian contohnya ketika siswa mampu menyelesaikan satu tujuan pembelajaran, siswa bisa diberikan pujian seperti, wah, pintar sekali, good job, bagus, bisa seperti itu. Nah, bagaimana contoh penerapannya di dalam kelas? Jadi, saat di dalam kelas, guru lebih banyak memberikan contoh-contoh berupa instruksi selama mengajar. Nah, jadi guru itu lebih banyak menjelaskan, yang lebih banyak aktif itu guru, kemudian siswa memberikan pertanyaan seperti itu. Menurut teman-teman bagaimana? Saya Hmm, setuju, saya setuju Mbak, saya dengan pernyataannya dari Mbak Ayu itu. Jadi salah satu contohnya yaitu stimulus respon di mana seorang guru memberikan pertanyaan, kemudian siswa menjawabnya. Dari kegiatan ya tersebut, benar. siswa menjadi dalam proses pembelajaran. Ya, kemudian setelah siswa menjawab, guru itu bisa memberikan reward berupa pujian yang tadi itu udah wah good job, wah benar sekali gitu, atau pintar, atau bisa juga dengan tepuk tangan. Iya kan Mbak Ayu? Jadi selanjutnya itu penjelasan bagaimana teori sosial kognitif di dalam kelas. Nah, menurut teman-teman bagaimana sosial kognitif di dalam kelas? Kalau menurutku, teori sosial kognitif itu siswa itu melihat apa yang dicontohkan oleh guru. Misalnya, kalau guru itu mencontohkan tentang cara memainkan alat musik angklung. Misalnya ini do, re, mi. Otomatis siswa itu akan tahu, oh ini do, ini re, ini mi. Jadi proses peniruan dari siswa, dari guru ke siswa. Jadi apapun yang dilakukan oleh guru, siswa itu meniru. Iya nggak sih? Ya, kadang saya tuh berpikirnya kayak gini. Kalau guru berperilaku jelek, otomatis siswa itu bakalan meniru gurunya kan? Kayak gitu contohnya ya. Iyalah, iya. Tetapi Ya, karena kita kan udah punya 4 kompetensi itu ya, yang pedagogi, sosial gitu. Ya dicontohkan yang baik-baik aja agar siswanya itu mengikuti yang baik-baik. Oke. Benar, 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 benar. Biar siswanya itu lebih termotivasi. Kalau misalnya gurunya berbuat baik, nanti pasti siswanya akan termotivasi juga untuk berbuat baik. Iya, sip, ya, saya sangat setuju. karena di umur anak sendiri kan kegiatannya masih banyak meniru dari orang Iya lain. emang. Lalu kalau Ya, teori konstruktivisme gimana ya penerapannya? Oh, kalau teori konstruktivisme itu, di teori ini ada salah satu tokoh yang terkenal Mbak Nu. Jadi namanya Pak Vygotsky. Pak Vigo ini bilang kalau belajar itu siswa itu tidak bisa belajar sendiri melainkan dia itu dibangun dengan orang yang lebih dewasa begitu. Jadi pengetahuan itu dibangun oleh seseorang begitu. Bisa dipahami, oh, Mbak? berarti Maksudnya harus dengan berdiskusi seperti itu ya. kalau saya Mm-mm. belum ngerti itu dibangun dari seseorang maksudnya kayak gimana ya? Jadi gini, teori belajar ini, misal saya ini udah punya pengetahuan gitu. Kemudian ada orang yang mengarahkan saya begitu. Oh, kayak lebih diarahkan, Jadi dikembangkan. heeh, diarahkan, dikembangkan. Jadi teori ini tuh menyatakan bahwa peserta didik itu belajar dengan diarahkan, pengetahuannya itu diarahkan atau dibangun oleh orang lain gitu. Oh, kayak di kelas itu nanti guru tuh ngasih pertanyaan, terus siswanya ngerespon seperti itu ya, kalau di kelas. Hmm, itu Ya kayaknya itu kan masuk ke gimana? Itu Masuk masuk ke Ya, yang kedua ya? penjelasan itu kan ada ke sosial kognitif. konstruktivisme itu kan pengalaman tentang pengalaman pribadinya juga. Mm-mm. Aku Jadi mikir, siswa itu udah punya pengalaman sendiri di rumah tentang pengetahuan ini, misal 1 tambah 1 gitu. wah, Iya, jadi dia itu udah punya pengetahuan. Kemudian dari pengetahuan penjumlahan ini dibangunlah oleh gurunya gitu. Ribet ya? oh kayak gini tuh, dia udah tahu pemahaman 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu lagi diarahin, Mm-mm. ternyata 2 itu bisa didapat dari 4 kurang 2, gitu. Iya, boleh juga kayak gitu. Oke, lalu kalau apa? Apakah Ayu? ya kalau misalnya guru memberikan pertanyaan, biar nanti siswanya itu merespon, itu kan berarti gurunya memberikan, berarti kan pengetahuan itu dapat dari orang lain Iya, juga. itu lebih tepatnya. Pengetahuan itu didapat dari orang lain gitu. Oh, Tapi sebelumnya siswa ini udah belajar, udah punya iya. pengetahuan gitu. Oh,
Iya, 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 iya. Jadi ya membutuhkan lingkungan sosial untuk bisa membangun pengetahuannya yang lebih. Lanjut ke soal kedua, bagaimana? Mm-mm. Nah, di sini ada soal tentang berikan penjelasan tentang model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Pendapat Nah, kalian kayak kalau gimana? saya sih pembelajaran yang sesuai dengan pengertian dari konstruktivisme itu salah satu contohnya yaitu model discovery learning. Model pembelajaran ini menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide berdasarkan proses pembelajaran melalui keterlibatan secara aktif oleh siswa tersebut. Kalau menurut saya sih itu yang dilahirkan sesuai dengan prinsip pembelajaran konstruktivisme. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada? Berarti kan gimana Mbak Nung? Berarti kalau katanya kan model discovery learning itu kita belajar dari sebuah proses penemuan. Berarti kalau kita ngasihnya siswa itu, kita mengasih siswa itu sebuah proyek, cocok nggak? Siswa dikasih proyek cocok kalau menurut saya. Kan dia terlibat secara langsung, secara bertindak lebih nyata, lebih mudah paham kayaknya. Berdasarkan pengalaman, mengikuti proyek tersebut atau mengerjakan proyek tersebut. Oke. Tapi Iya. tetap ya diarahkan oleh gurunya ya. Ya, tetap kan guru juga. yang membimbing selain discovery learning. Gimana kalau gini, model-model yang lain ada nggak? Kayak model pembelajaran receptioning learning itu cocok nggak? Termasuk di model-model prinsip konstruktivismenya. Iya, kalau Apa, Mbak? misalnya model-model pembelajaran konstruktivisme ini, menurut saya itu kayak semua model pembelajaran yang menekankan pada kegiatan kerja kelompok. Jadi berdiskusi, Kayak ya nggak? ya yang kayak discovery Gitu. learning, receptioning learning. Iya, iya benar-benar. Boleh. Jadi, Bahwa pengetahuan itu juga didapat dari lingkungan kan? ya, 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 benar. Nah, ini ada lagi satu permasalahan. Nah, Apa tuh? ini ada sebuah 4 permasalahan. Nah, yang pertama itu Tania. Apa ini? Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Menurut kalian, teori apa ya yang cocok dimasukkan di sana? Bukan teori sih, tapi lebih tepatnya gimana cara kita memotivasi Tania ini, ya nggak sih? kan Tania itu 7 tahun. Nah, anak 7 tahun itu termasuk anak masih usia dini gitu. Jadi, nah anaknya itu masih butuh pembelajaran yang konkret, pembelajaran yang harus dilihat gitu, anggota tubuh. Nah, jadi anak itu langsung disuruh nunjuk mana bagian anggota tubuh, misalnya mana hidung, disuruh langsung nunjuk, mana kepala, mana gigi. Oh, Terus ya. satu anak disuruh maju lagi biar saling berhadap-hadapan. Jadi kan tahu tuh dia, kalau dia ngeliat yang lain juga tahu, terus dia ngeliat dirinya dia sendiri juga tahu gitu. Nah, sesuai dengan teori pembelajaran behavioristik, harus diulang-ulang biar dia itu terbiasa dengan pembelajarannya. Nah, kalau misalnya udah berhasil, anak Tania juga bisa diberikan reinforcement berupa pujian, kalau gitu bisa dikasih hadiah oleh orang tuanya karena wih anaknya dari yang nggak bisa nih sama sekali, terus dia jadi bisa banget gitu. Nah, habis itu kan dia tuh Tania tuh katanya nggak punya ini ya, nggak ada keinginan untuk sukses gitu. Nah, biasanya anak yang nggak ada keinginan untuk sukses itu karena dia nggak percaya diri dan nggak tahu nih ke depannya dia akan seperti apa dan dia merasa rendah diri gitu. Nah, setelah dia sudah mampu nih belajar, udah bisa, udah mampu. Nah, sedikit demi sedikit akan tumbuh keinginan-keinginan dia untuk sukses karena dia udah bisa, udah paham gitu. Oh, ternyata aku nih orangnya mampu loh, aku nggak tidak bisa itu gitu. Nah, menurut teman-teman gimana? Selain Berarti dia itu mungkin termasuk teori belajar behavioristik ya? Iya, bisa. Soalnya kan dia nih masih ya perlu pembiasaan juga. Terus anak 7 tahun tuh juga masih masih harus perlu pembelajaran yang sederhana. Nah, dari sederhana ke yang itu masih belum bisa tuh dia, dan pembelajaran yang kompleks banget itu masih belum bisa anak usia 7 tahun. Iya, jadi kalau anak-anak itu sebenarnya mereka itu suka dikasih reward gitu Mbak, berupa reinforcement gitu. Bila dia mungkin kalau seumpama dia berhasil ngerjain satu hal bisa dikasih ujian gitu. Dia bakal mencoba hal-hal yang lain agar dia mendapat pujian yang sama begitu. Iya, benar banget. Selain itu sih kalau menurut saya pemberian dorongan dari orang yang lebih dewasa mungkin seperti dari kakaknya, ibunya, atau bapak atau yang lain mungkin itu juga berpengaruh terhadap permasalahan dari Tania ini. Berarti motivasi dari luar ya penting untuk Tania ini. Kalau untuk soal yang nomor 2,
Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Kalau menurut saya ya, sebaiknya si Samuel ini diajarkan sesuai dengan teori belajar sosial kognitif. Artinya si Samuel ini diajak untuk belajar melalui penglihatan tentang lingkungan sekitarnya. Kayak si Samuel kita ajak buat nonton atau membaca tentang cerita-cerita tentang sebuah kegagalan. Kayak siapa yang sukses itu yang pakai celana kolor itu siapa? Bob Sadino. No. Bob Ya. Sadino kan dia orang Iya, sukses. iya, Bang Sadino. Tapi sebelum itu kan dia pasti pernah gagal gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana nih? Teori belajar konstruktivisme juga cocok digunakan, kan berdasarkan pengalaman. Jadi kalau menurut Samuel ini kan dia punya pengalaman, misalnya seperti kegagalan dalam melakukan sesuatu. Nah, kita memberikan motivasi juga bahwa jadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran. Bukannya kita menjadi menyerah, tapi optimis menjadi bisa dari kegagalan tersebut. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Oh. Iya, iya, bagus. Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, kalau dilihat dari umur ini kayaknya baru-baru masa SMP ya. Iya. Jadi kayak gini, ya kita sebagai guru itu yang pertama melakukan pendekatan persuasif ke Sandra. Kalau seumpama dia meremehkan orang lain, otomatis dia akan kayak menjaga diri dari orang lain gitu loh, ngambil jarak gitu. Ya nggak sih? Iya. Kita itu melakukan pendekatan dulu sama Sandra, tanya-tanya lah dulu gitu. Biar semakin akrab gurunya sama Sandra itu. Kemudian kalau udah kita tanya, kita eh, menanyakan hal yang menjurus, kenapa kok kamu jauh dari teman-teman gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu sebagai guru kita itu bisa lah memberikan suatu pembelajaran yang lebih banyak melakukan aktivitas dengan teman-temannya, misal berkelompok, pembelajaran apapun dengan model belajar apapun yang berkelompok, sehingga dia itu menyadari bahwa dia itu membutuhkan orang lain untuk menyelesaikannya begitu. Lebih baik lagi kalau pekerjaan tentang proyek ya, karena kalau proyek itu kan semua aktif untuk bekerja. Terus yang ketiga itu memberikan refleksi kepada semua kelompok. Nah, yang terakhir ini kita itu memberikan wawasan mengenai pentingnya kerjasama, pentingnya menghargai orang lain. Tapi kita nggak boleh menyudutkan si Sandra. Dalam artian kita berikan wawasan ini kepada semua peserta didik kita di kelas itu, gitu. Kalau dari saya, Iya, gimana? benar. Kalau dari teman-teman gimana? Kalau aku sih pas. Kalau si Robert. Robert? Robert 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Wah, Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Ini gimana nih teman-teman? Yang Robert nih, Iya, kasihan kali dia. Kalau terkait masalah Robert ini, seperti yang sudah dikatakan tadi kan, melakukan pendekatan secara pribadi kepada Robert, menjadi pendengar yang baik terkait permasalahan yang dialami. Selain itu, kita juga perlu mencari data, bukan dari Robert, tetapi ke orang lain seperti yang di pernyataan itu kan, dia tinggal bersama bibiknya. Mungkin kita bisa berkomunikasi dengan bibiknya, mungkin apakah gimana situasi Robert ketika di rumah, apakah dia punya masalah atau tidak. Nah, setelah itu kita berperan sebagai guru kan memberikan nasihat juga kepada si Robert terkait permasalahan bahwa minat belajar di sekolah itu sangat penting. Kita memberikan motivasi juga agar minat belajarnya itu meningkat, kayak gitu mungkin. Kalau dari teman-teman yang lain, iya benar. Benar Kita sih, saya rasa. Jujur ya, saya nggak tahu dah. Kalau saya sekilas baca kayak Robert ini broken home, saya nggak tahu kayak gimana sih caranya buat menangani mereka ini, saya nggak tahu. Iya, soalnya kan Robert nggak tinggal sama orang tuanya, jadi mungkin saja Mm-mm. Robert itu kurang kasih sayang dari orang tuanya. Iya, Nah, iya, jadi benar. kita sebagai guru bisa menempatkan diri sebagai orang tua juga, biar Robert itu juga merasa ada rasa nyaman, bisa ada rasa nyaman. Nah, jadi Robert bisa tuh menumbuhkan minat belajarnya itu di sekolah, karena dia udah punya lingkungan sekitar yang sangat mendukung dia, kayak gitu. Iya, sangat mendukung, sangat menyayangi, pas banget. Nanti kalau teori sosial kognitif dimasukkan bisa nggak ya? Iya, Teori itu apapun kayaknya bisa. Yang kayak Dari gini, behavior, behavior konstruk itu bisa ya semua ya? sosial kognitif bisa dia masuk nih. ya, benar sekali. Oke, berarti dari diskusi kita gimana nih? Udah. Udah pas nih, udah pas.